Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan tentang pembicaraan kita tentang Hadrami Diaspora, dan ini insya Allah episode yang ke-9. Dalam episode ke-9 ini kita akan membahas tentang penggunaan gelar Sayyid Syarif di Timur Tengah, terutama di Turki dan daerah-daerah kedudukan Turki pada abad 17 sampai abad 19. Jadi sebelum kita ke penggunaan gelar di daerah Turki dan jajahan Turki, kita akan berbicara sedikit tentang kerajaan Turki itu sendiri. Kerajaan tersebut diistilahkan dengan Al-Imperatoriyah Al-Uthmaniyah, Ottoman Empire, atau kerajaan Ottoman. Ottoman memang nama orang yang mendirikan kerajaan Ottoman, yaitu Utsman. Jadi kerajaan tersebut didirikan pada abad 14 dan berkuasa sampai abad ke-20. Jadi kerajaan Ottoman itu memang meliputi daerah luas. Daerah yang mereka kuasai adalah daerah di Timur Tengah sampai ke Hijaz. Mereka menduduki Syria, Lebanon, Palestina, sampai ke Sudan. Mereka juga ke utara, juga ada beberapa daerah yang mereka kuasai, yaitu daerah Balkan. Daerah Balkan yang mungkin sekarang kita mengerti bahwa daerah Balkan itu yang ada Sarajevo dan pernah menjadi permasalahan besar di tahun 1990. Jadi ada peperangan antara Serbia dan negara-negara atau daerah-daerah di Balkan. Memang di daerah yang dijajah kerajaan Ottoman itu memang lucu sekali, kan terjadi pemalsuan besar-besaran. Kita akan melihat bagaimana pemalsuan itu terjadi. Marilah kita melihat. Penggunaan gelar Syarif Sayyid di Turki dan di Iran. Penggunaan gelar Sayyid Syarif di jajahan Turki mempunyai watak yang menarik, karena penggunaan gelar tersebut mendatangkan keuntungan yang banyak, sehingga pintu terbuka lebar untuk para pemalsu. Throughout Islamic history, descendants of the Prophet Muhammad, Sayyid or Sharif, have been venerated, and they enjoyed a variety of privileges in all parts of the Islamic world. Therefore, belonging to the people of the house, Ahlul Bayt, invariably conferred prestige and often wealth. Furthermore, Sadat's power tended to extend to whoever honored them and championed their well-being. Memang ini jelas memperlihatkan bahwa di daerah jajahan Turki itu memang penggunaan gelar seperti itu
mendatangkan keuntungan besar-besaran. Jadi bukan hanya bagi mereka yang mengklaim bahwa mereka dari keturunan Ahlul Bait, akan tetapi juga bagi mereka yang mendukung mereka, walaupun mereka bukan dari Ahlul Bait, akan tetapi mereka simpati pada mereka, itu juga mendapat jatah kehormatan atau bisa saja dapat jatah keuangan. Begitu besarnya prestige penggunaan gelar syarif dan sayyid di daerah tersebut. Abad pertengahan di India juga, kita akan melihat ke India. India juga terjadi pemalsuan nasab besar-besaran, karena di India memang soalnya semeraut sekali, karena dicampuri dengan sistem kasta. Jadi di India memang banyak yang mengaku bahwa mereka dari Ahlul Bait, dan kebanyakan itu dari Syiah. Jadi ada banyak yang mengaku dari Zainul Abidin, Zaidiyah, ada juga yang mengaku dari As-Sadr dan lainnya. Dan ini memang semrawut sekali di India. Jadi penggunaan gelar seperti itu menjadi suatu hal yang kaku dibandingkan di tempat-tempat yang lain. Seperti kita juga menceritakan bahwa kalau tempatnya itu jauh dari pusat Ahlul Bait, itu juga membuka pintu lebar untuk orang mengarang atau mengaku bahwa dia dari Ahlul Bait. Marilah kita lihat di India itu bagaimana proses pembagian gelar atau pengakuan Ahlul Bait itu terjadi. Seperti halnya yang pernah terjadi di India pada abad pertengahan. Terjadi kapan? Pada abad pertengahan, yaitu orang sufi India menggunakan gelar fiktif. Jadi pada abad atau pertengahan abad atau pada pertengahan abad pertengahan, orang India itu menggunakan gelar fiktif. Memang karena kalau orang itu mengaku bahwa dari Ahlul Bait, berarti masyarakat sekitarnya akan menghormati dia, percaya bahwa dia dari Ahlul Bait. Yang bukan menguntungkan mereka saja, melainkan beberapa politikus juga dapat memanfaatkannya. Jadi pengakuan bahwa orang itu dari Ahlul Bait di India, kalau yang dapat untung bukan mereka yang mengaku, apalagi yang mengaku, yang juga mendapat keuntungan adalah politikus sekitarnya. Jadi kalau ada seorang misalnya mau jadi anggota parlemen atau mau jadi menteri, dia bisa saja mengaku bahwa dia dari Ahlul Bait. Dan ini kan ada dukungan spiritual yang mendapat orang-orang lain memilih orang tersebut untuk posisi tertentu. Hal serupa terjadi di Anatolia di daerah Turki sekarang. In late medieval Anatolia and the Balkans, something similar happened. Early claimants of the title were Sufi mystics who were instrumental in conquering the lands where the Ottoman state was to emerge. Perbedaan antara Ottoman dan India bahwa di India sistem penggunaan gelar menjadi sangat kaku dan membawa ke sistem penggunaan kasta.
memang ini sudah memperlihatkan kita bahwa di daerah Anatol memang di Turki sekarang dan sekitarnya dan di India juga memang penggunaan gelar palsu terlalu banyak dan menguntungkan banyak pihak pula. Jadi kita juga akan melihat ke daerah lain kekuasaan Ottoman. Penggunaan gelar fiktif juga menjadi hal yang mengkhawatirkan. Kita akan melihat daerah-daerah yang mana. Di daerah-daerah kekuasaan Ottoman, yang kita tadi sebutkan, juga memperlihatkan penggunaan gelar Ahlul Bait, yaitu Sayyid Syarif, yang fiktif. Dan itu terjadi pada awal abad ke-16. Sehingga terjadi proses pemalsuan baik gelarnya dijual, belikan, dicuri, dan dipalsukan. Lihat, ini kan ada juga membuka jalan untuk kriminalitas. Jadi gelarnya bisa jual belikan, bisa dicuri dan bisa dipalsukan seperti uang. Yet Ottoman territories too saw fictive claims of Muhammadan nobility as early as the 16th century and in increasing number thereafter. Thousands of Ottoman subjects claimed this descent from the Prophet's house, some buying or stealing certificates, others bribing officials or foreign genealogies. Ini memang sebagaimana kita katakan bahwa ini juga membuka jalan untuk hal-hal yang bersifat kriminal. Jadi biasanya mereka yang ingin memalsukan itu bisa mencuri, bisa memalsukan, dan bisa juga memberikan uang kepada pejabat-pejabat yang bertanggung jawab atas sertifikat itu, biar mereka dibuat sertifikat palsu, mengklaim bahwa mereka dari Ahlul Bait. Ini memang suatu hal yang sangat berbahaya dan hal yang memang tidak begitu bagus. Jadi ini semuanya karena prestige atau kalau kita mendengar orang dari Ahlul Bait atau Syarif atau Sada, berarti dia mempunyai kedudukan yang istimewa. Banyak orang yang mau menjadi orang yang mempunyai posisi istimewa. Jadi karena banyak terjadi pemalsuan, memang kata Ahlul Bait itu juga diganti pada waktu tertentu, dinamakan Ahlul Fasad. Kita akan melihat dinamakan Ahlul Fasad. Jadi memang fasad, hal yang fasid, korupsi. Jadi kita melihat pada abad yang ke-16 terjadi pemalsuan nasab secara besar-besaran di wilayah yang diduduki kerajaan Ottoman. Mereka dijuluki Ahlul Fasad. Ahlul Fasad. Tercatat bahwa ada jumlah 300.000 gelar sayyid yang dipalsukan pada periode tersebut. Lihat, 300.000. Ini jumlah yang sangat besar. Di Aleppo ada 300 pemalsu ditemukan dari jumlah 596. Dan di daerah Ergli, Karaman, terdapat 200
89 gelar palsu dari 541. Pemalsuan gelar Sadat yang berada di Provinsi Sivas adalah yang paling banyak. Terdapat jumlah 1045 dari 1260 adalah gelar palsu. Ya, memang ini membuat kita curiga ya. Jadi ini sudah semraut sekali. Mana yang benar, mana yang tidak. Dan jumlahnya sangat besar sekali. Coba bayangkan 300.000 kasus pemalsuan gelar. Ini juga membuat kita meragukan siapa saja yang mengaku bahwa dia dari keturunan Ahlul Bait. Dan ini kan sudah jelas. Jadi soal keturunan Ahlul Bait itu juga mempunyai peranan ideologis yang sangat penting. Jadi ada para pemimpin dari Safavid. Safavid itu memang dari Iran. Banyak dari mereka atau pemimpin mereka mengaku bahwa mereka dari Ahlul Bait. Jadi banyak juga yang meragukannya. Kita akan melihat bagaimana jadinya. Keturunan Ahlul Bait mempunyai peran ideologis yang signifikan untuk para pendukung kelompok pro-Safavid. Bukan hanya Syah saja yang mengklaim keturunan Ahlul Bait, melainkan pemimpin religius yang dinamakan Dedes. Jadi ada pemimpin religius dikasih gelar Dedes. Dedes itu mengklaim dirinya sebagai keturunan Ahlul Bait dari kalangan Sayyid. Walaupun pada masa modern ini mereka ditentang. Biasanya yang pernah mereka mengaku Ahlul Bait di akhir-akhir ini atau di masa modern ini ditantang. Seperti yang kita kemarin membicarakan Fatimiyun atau membicarakan tentang Fatimiyin, bahwa mereka mengaku dari Ahlul Bait akan tetapi ada banyak pihak yang meragukannya. Jadi itu juga terjadi di daerah-daerah yang lain yang mengaku bahwa mereka Ahlul Bait akan tetapi pada perkembangan terakhir mereka ditentang. Descent from the house of the Prophet was of crucial ideological significance for pro-Safavid groups. In addition to the Shah himself, 56 Dedes, religious heads of the elite communities, Otaks in Anatolia, claimed to be saint, and they continue to do so even though their claim has been put to test by modernity among their followers in recent decades. Sudah juga kita dapat mengatakan bahwa pengakuan seperti itu memang lemah sekali. Karena orang masa kini tidak begitu percaya bahwa gelar Sayyid Syarif itu memberikan orang kedudukan istimewa. Di era orang melihat kebersamaan antara manusia dan juga pesan Islam itu sendiri, nanti kita akan melihat bagaimana pesan Islam itu terhadap persamaan antara manusia. Orang-orang masa kini tidak begitu memegang soal bahwa keturunan Sayyid atau Syarif itu memberikan orang yang mengklaim kedudukan
istimewa. Jadi mereka tak mau harus memandang diri sebagai orang biasa, karena gelar tersebut tidak akan menambahkan apa. Lalu klaim Dedes tidak mempunyai akar sejarah. Jadi Dedes yang tadi kita bilang bahwa Dedes itu adalah gelar yang diberikan kepada orang yang berprofesi sebagai guru agama atau ulama atau lain-lainnya. Mereka diberikan gelar setempat yaitu Dedes. Kita akan melihat Dedes itu mengaku bahwa mereka itu keturunan. Jadi siapa saja yang mengajarkan agama atau ulama bisa saja saya dari Ahlul Bait. Padahal itu tidak benar. Kita akan melihat itu. Pengakuan Dedes, yaitu tadi kita orang yang berprofesi sebagai guru agama, sebagai keturunan Ahlul Bait tidak mempunyai akar sejarah yang sah. Jelaskan mereka hanya mengaku-ngaku. Klaim mereka seperti klaim Safavid itu sendiri bahwa mereka berasal mulia. Syah Ismail yang menunjukkan Dede sebagai pemimpin religius dan sebagai kepala suku dan diberikan gelar Said, dan dengan demikian mengkaitkan mereka dengan dirinya. Jadi sudah jelas ini pemberian gelar seperti yang di Maroko. Jadi Sultan Ismail di sana juga memberikan gelar itu untuk mencari dukungan. According to Ochak, the Dedes claim of Sayyidship did not go any further back in time than the Safavids' own claim of noble descent. It was Ismail himself who instituted the post of Baba Dede as a religious and tribal leader and attributed Sayyidship to each, thus tying these leaders to his own person. Jadi sudah ada alasan yang lain. Alasan yang lain itu memang seorang pemimpin atau seorang sultan itu pertama kali dia mengklaim bahwa dia dari Ahlul Bait. Setelah itu juga dia memberikan gelar-gelar kepada orang lain untuk membuat mereka setia pada dia. Sudah ini menyalahkan aturan. Jadi gelar Sayyid itu biasanya kepada scholars atau orang yang memang sifat-sifatnya juga harus sama dengan Ahlul Bait, harus istiqamah, harus taqwa, harus, tapi kalau manusia memang dapat dikatakan sebagian besar tidak seperti al-Itra Nabawiyah atau seperti Ahlul Bait itu sendiri. Jadi klaim Ahlul Bait itu juga menjadi tanggung jawab yang begitu besar. Harus orangnya memang betul-betul mencerminkan ketakwaan dan istiqamah seorang dari Ahlul Bait. Ada juga faktor yang lain, itu faktor ekonomi. Pernah kita ceritakan tentang faktor ekonomi itu waktu kita membicarakan soal gelar tersebut di Maroko, bahwa seorang Syekh Ismail itu juga memberikan uang bulanan kepada orang yang mengklaim atau orang yang memang betul-betul juga dari Ahlul Bait. Setiap bulan dikasih uang. Dan juga ada keuntungan yang lain. Jadi para pengaku Ahlul Bait itu mereka bebas pajak. Coba Anda tidak akan membayar pajak, tidak bisa membayar pajak mobil, pajak tanah, pajak yang lain. Kan enak kan? Orang mau jadi
Ahlul Bait. Memang keuntungannya seperti itu. Kita akan melihat salah satu faktor ekonomi yang penting adalah kebebasan pajak pada pemegang gelar Sayyid. Karena ada banyak pemberian dari istana kepada mereka, terutama pada pemegang gelar Sayyid yang terkemuka. Tax exemptions enjoyed by individual Sadat may also have turned into blanket rules around the same time, while large amounts of stipends were dispensed from the central treasury to prominent Sadat of the realm. Jadi memang mau tak mau gelar seperti itu banyak yang mau memasukkannya karena banyak juga yang mau dibebaskan pajaknya, dikasih uang bulanan, kan gratis semuanya kan. Jadi Anda jangan heran bahwa ada juga yang mau memasukkan supaya mendapatkan posisi seperti itu. Juga ada hal yang lain. Jadi di daerah jajahan kerajaan Ottoman itu memang ada banyak suku-suku. Ada suku-suku yang tinggal tetap, ada suku juga yang bergerak dari tempat ke tempat yang lain. Jadi overlap itu juga membuka jalan untuk anggota-anggota suku tersebut untuk mencari keuntungan dengan mengklaim dirinya sebagai Ahlul Bait. Dan kita melihat itu bagaimana itu terjadi. Overlap antara wilayah-wilayah suku dan pembagian gelar menurut catatan Naqibul Ashraf. Naqibul Ashraf itu orang yang kemarin kita sudah menjelaskan bahwa Naqibul Ashraf itu orang yang bertanggung jawab atas penjagaan nasab Ahlul Bait di masyarakat tertentu, dinamakan Naqibul Ashraf. Menunjukkan bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi suku-suku dan suku-suku pengembara mendorong gejala pemalsuan gelar pada abad ke-16 dan abad yang ke-17. Dan hal tersebut masih berlanjut sampai pada abad yang ke-19. The overlap between tribal territories and the distribution of Sayyidship claims, according to the Naqibul Ashraf register, suggests that challenges facing tribalism and transhumance were among the factors that propelled false claims in the 16th and 17th centuries. Possibly they continued to play such a role well into the 19th century. Ini ya memang hal yang dapat dikatakan membuat orang tidak begitu 100% percaya bahwa para pengaku dari Ahlul Bait itu bahwa mereka itu benar 100%. Jadi tetap saja ada pintu terbuka untuk orang mencurigai. Karena yang tadi kita sudah bilang, keuntungannya besar, dibebaskan pajak, diberikan uang bulanan, juga dapat posisi tinggi di tengah-tengah masyarakat, karena memang orang yang dari keturunan Ahlul Bait itu mempunyai watak tersendiri di masyarakat Islam pada
umumnya. Terjadi hal seperti itu, orang harus juga tidak begitu percaya saja karena sudah ada hal-hal yang lain yang sudah dapat dikatakan menyeleweng dari hal yang sebenarnya, yaitu orang dari Ahlul Bait harus orang istiqamah, harus orang yang dipercaya, dan harus orang yang mempunyai pertanggungjawab yang tinggi. Jadi cukup sampai di sini, sampai kita bertemu di episode yang akan datang, dan tolong jangan lupa Anda menekankan tombol subscribe. Sampai kita jumpa di episode yang datang. Wassalamualaikum.